Perkenalkan, nama saya Aprilia Intan Lawo dengan NIM 2241149. Saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada manusia. Sistem reproduksi merupakan sebuah sistem dalam tubuh manusia yang meliputi organ perempuan, seks pada laki-laki, dan sistem ini memproduksi materi genetik dari sel telur ibu dan sperma ayah yang dapat memungkinkan menghasilkan terjadinya pembuahan dengan berhubungan seksual. Pada sistem reproduksi ada dua pada wanita, yaitu kelenjar payudara dan vagina, sedangkan pada pria ada penis atau testis. Baik, saya akan menjelaskan singkat tentang sistem reproduksi pada pria. Sistem reproduksi pada pria dilihat dari 3 posisi, yaitu arterior, posterior, dan sagittal. Arterior itu dilihat dari depan, sedangkan sagittal itu dari samping, dan posterior itu dilihat dari belakang. Bagian-bagian dari sistem reproduksi pada pria yaitu ada kantung kemih, epididymis, testis, uretra, penis, tunggal punggung, vas deferens, dan skrotum. Itu jika dilihat dari posisi sagittal. Sedangkan kalau dari posisi arterior itu ada kantung kemih, tubulus seminiferus, irisan epididymis, irisan testis, uretra, epididymis, testis, dan juga penis. Perkenalkan, nama saya Marcella Yulan Cantika Nadia Adu dari kelas farmasi E dengan NIM 224111167. Di sini saya akan menjelaskan sistem reproduksi pada wanita. Nah, seperti pada di gambar terlihat bagian dari uterus yang terlihat secara 3 dimensi. Nah, gambar di sebelahnya adalah gambar dari payudara. Nah, seperti yang terlihat pada gambar, bagian dari sistem reproduksi perempuan itu terdiri dari otot dinding uterus, ligamen ovarium, oviduk, endometrium, badan uterus, ovarium, cervix, dan vagina. Oviduk ini dikenal sebagai tuba Fallopi. Letaknya berada di bawah perut bagian bawah panggul wanita. Fungsi dari oviduk ini adalah sebagai penghubung antara ovarium dan rahim, serta sebagai tempat terjadinya pembuahan. Bagian yang berikut adalah ligamen ovarium. Ligamen ovarium ini berfungsi sebagai penghubung dan tempat bergantungnya ovarium ke wilayah rahim. Nah, yang berikut adalah dinding rahim atau dinding uterus. Nah, dinding uterus ini berfungsi sebagai penghubung dan tempat bergantungnya ovarium ke wilayah rahim. Nah, yang berikut adalah endometrium. Endometrium ini adalah lapisan terdalam dari rahim yang memiliki berbagai fungsi dalam sistem reproduksi. Fungsi utamanya adalah untuk mempersiapkan lingkungan yang optimal untuk proses implantasi embrio. Yang berikut adalah badan rahim itu sendiri atau badan uterus. Nah, badan uterus ini juga dikenal sebagai corpus uteri, di mana berfungsi sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan janin selama kehamilan. Nah, yang berikut adalah ovarium. Ovarium ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, sebagai tempat produksi sel telur yang disebut ovum, serta sebagai tempat sintesis hormon wanita seperti estrogen dan progesteron. Selain itu, ovarium ini juga berfungsi sebagai organ genitalia yang berperan langsung dalam terjadinya siklus perdarahan haid. Nah, yang berikutnya adalah serviks. Serviks ini memiliki beberapa fungsi, yaitu membantu pembuahan, melindungi rahim dari patogen, mendukung kehamilan dan persalinan. Serviks juga menghasilkan lendir rahim
Yang berikut itu adalah vagina, di mana vagina ini merupakan alat kelamin dari wanita. Perkenalkan, nama saya Paskalia Winky Seran dengan NIM 224111177. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses pembuahan. Proses terjadinya pembuahan itu ketika seseorang pria dan wanita melakukan hubungan seksual. Setelah melakukan hubungan intim atau hubungan seksual, maka ada ratusan juta sel sperma yang akan masuk ke dalam vagina. Hal ini dapat memicu terjadinya proses pembuahan. Gambar di samping terdapat proses pembuahan. Proses pembuahan secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu proses saat pembuahan dan setelah pembuahan. Pertama, saat pembuahan atau sel sperma membuahi sel telur pada wanita. Setelah berhubungan intim, ada sekitar 300-an juta sel sperma yang akan masuk ke vagina. Saat pria berejakulasi, banyak sperma yang dilepaskan, tetapi hanya ratusan sperma saja yang bisa mencapai tuba falope, yaitu di mana lokasi sel telur berada. Dari ratusan sel sperma tersebut pun hanya satu sel sperma yang berhasil bertemu dengan sel telur. Sel sperma pertama kali yang bertemu dengan sel telur masih harus berusaha menembus cangkang sel telur agar terjadinya pembuahan. Dan setelah terjadinya pembuahan, maka sel telur akan berubah bentuk dan membentuk suatu lapisan agar sel sperma lainnya tidak dapat masuk. Proses kehamilan yang kedua yaitu setelah pembuahan. Dalam waktu sekitar 24 jam setelah proses pembuahan terjadi, maka sel telur yang dibuahi sel sperma akan menjadi zigot dan akan menuruni tuba falope atau tempat terjadinya pembuahan menuju rahim. Dalam perjalanan menuju rahim akan membelah diri dan kemudian berkembang menjadi embrio atau bakal janin. Lalu akan menempel di dinding rahim dari 5-10 hari setelah terjadinya pembuahan. Proses ini disebut sebagai implantasi. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang hormon kelamin, yaitu mengapa sistem reproduksi itu dikendalikan oleh otak. Sebelum saya menjelaskan, perkenalkan, nama saya Irene Ramboimase dengan NIM 224111163. Nah, di dalam otak itu ada yang disebut dengan hipotalamus, atau hipotalamus ini dia berada di belakang otak atau di bagian tengah. Hipotalamus ini dia melepaskan hormon GnRH atau gonadotropin releasing hormone. Nah, efek dari GnRH bagian lain dari otak itu disebut dengan antipituitari yang berada tepat pada bawah hipotalamus, dan antipituitari dalam menanggapi rilis GnRH, dua hormon luteinizing hormon atau LH, dan follicle stimulating hormone atau FSH, dan hormon euthyroid dan follicle stimulating hormone yang terutama mempengaruhi pada laki-laki dan organ intim wanita. Nah, testis pria dan indung telur wanita untuk mengontrol fungsi mereka. Akhirnya terjadi kehamilan, di mana kehamilan itu merupakan bagian besar dari reproduksi. Tentu saja bagian yang paling lama. Jadi, sebuah kehamilan dapat terjadi ketika sperma menuburkan sel telur untuk membuat zigot. Di mana zigot itu merupakan sel pertama tunggal dalam organisme baru yang memiliki materi genetik dari kedua ibu dan ayah, dan bahwa materi genetik berasal dari sperma dan sel telur yang menyatu. Kemudian zigot melalui beberapa perkembangan dan menempel pada dinding rahim wanita dan tumbuh berkembang dari janin ke bayi. Sekian dan terima kasih.